Halo semuanya, selamat datang di kelas genre episode pertama. Bareng aku Fikrul Aska, dan hari ini kita nggak akan bahas teori yang kaku. Sebaliknya kita ingin mengenal genre lebih dalam dan membedah satu topik penting, yaitu remaja dan genre. Apa ya hubungannya? Pernah nggak sih lagi asyik ngumpul atau perkenalan, tiba-tiba ada yang nanya ke kamu, genre itu sebenarnya apa sih? Cuma soal nggak boleh nikah muda ya? Atau ngapain sih capek-capek ikut genre? Terus di momen itu kamu ngeblank, bingung mau jawab apa. Mau jelasin panjang lebar, takut dibilang kaku. Tapi kalau dijawab singkat, rasanya kok nggak mewakili semuanya ya? Kadang di dalam hati kecil kita sendiri juga masih meraba-raba. Sebenarnya peranku di sini buat apa ya? Ditambah lagi si kepala kita udah terlalu penuh sama pertanyaan-pertanyaan transisi yang bikin napas kerasa berat. Habis lulus mau ngapain? Pilih jurusan mending ikut kata orang tua atau mengejar passion ya? Sampai kenapa ya tiap ngelihat story orang lain, bawaannya kita ngerasa ketinggalan terus. Kalau kebingungan-kebingungan itu sering banget muter di kepala kamu, tarik nafas panjang sekarang juga. Selamat, kamu gak sendirian. Kamu hanya sedang berada di krisis transisi, mencari pijakan di tengah fase yang menuntut kita untuk tiba-tiba menjadi dewasa. Kenapa ini bisa penting banget diomongin untuk sekarang? Karena kita hidup di era information overload. Kamu bisa dapat ribuan motivasi dari TikTok cuma dalam 10 detik. Tapi di saat yang sama, gak banyak ruang aman yang benar-benar mau ngajarin kita bagaimana caranya membentangkan peta hidup kita sendiri. Tanpa rencana dan peta itu, masa remaja kita cuma bakal habis dipakai untuk hidup dengan mode autopilot. Ikut arus sana, ikut tren sini, sampai akhirnya kita nyasar di kehidupan kita sendiri. Jadi, sebelum kita nyasar terlalu jauh, mari kita bedah petanya hari ini. Sebelum kita bahas hidup kamu, kita kenalan dulu sama rumahnya. Sebenarnya apa sih genre itu? Genre ataupun generasi berencana bukan sekedar program kampanye. Ini adalah salah satu organisasi besar remaja Indonesia. Hari ini kita pergerakan mulai dari tingkat provinsi, diperkuat oleh forum genre di tingkat kabupaten kota, dan bergerak berdampingan dengan lebih dari 33.000 lebih PR Pusat Informasi Konseling Remaja di seluruh Indonesia. Lalu, apa yang dikerjakan wadah sebesar ini? Kita mengorkestrasikan masalah remaja ke dalam 5 dimensi isu utama. Yang pertama ada kesehatan, kedua pendidikan, ketiga karir, keempat perencanaan keluarga, dan yang kelima adalah komunitas sosial. Nah, untuk membereskan 5 dimensi tadi, genre bekerja lewat 4 peran strategis utama, yaitu kita jadi inkubator pencetak lokal hero. Yang kedua adalah akselerator skills masa depan. Selanjutnya adalah katalisator kebijakan pemerintah dan ekosistem hub yang mengumpulkan lebih dari ratusan mitra organisasi. Dan di dalam mesin inkubator itulah lahir ujung tombak pergerakan ini, yaitu Duta Genre, yang dibentuk mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional sebagai youth and local hero. Tugas praktis seorang duta genre itu adalah jadi penerjemah isu remaja menjadi aksi nyata ke dalam sebuah gerakan. Nah, 5 dimensi isu organisasi tadi, kalau kita tarik ke dalam hidup kamu secara pribadi, bentuknya berubah menjadi 5 transisi kehidupan remaja. Ini 5 halte wajib yang bakal kamu lewati. Yang pertama adalah memperhatikan hidup sehat. Sehat body, sehat mental. Yang kedua adalah melanjutkan sekolah, memilih jalur belajar atas dasar kesadaran potensi diri. Selanjutnya mencari pekerjaan, momen peralihan statusmu dari konsumen uang jajan jadi produsennya nih. Selanjutnya adalah menjadi anggota masyarakat yang baik, belajar punya kontribusi sosial. Dan terakhir adalah memulai kehidupan berkeluarga. Puncaknya karena menikah itu soal persiapan psikologis dan finansial, bukan cuman soal udah ketemu jodohnya gitu. Nah, kedengarannya gampang ya, tinggal jalan lurus. Masalahnya, di tengah jembatan transisi itu ada jurang jebakan bernama Triad KRL, atau 3 risiko utama kesehatan reproduksi remaja yang kita abadikan dalam salam genre, yakni mengenalkan 3 hal. Yang pertama, yaitu adalah pernikahan dini. Banyak yang mengira nikah muda adalah jalan kabur dari masalah, sekolah, atau ekonomi keluarga.
Faktanya, ini memicu lingkaran kemiskinan baru dan meledaknya angka stunting di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah seks pranikah, berujung pada kehamilan tidak diinginkan dan putus sekolah secara paksa. Dan yang terakhir adalah nafza, pelarian stres sesaat yang merusak sistem saraf otakmu secara permanen. Teman-teman kita yang terjatuh ke jurang triad karir ini mayoritas bukan karena mereka nakal. Mereka jatuh karena satu hal yang miris, yaitu mereka tidak pernah diajak duduk bareng untuk merencanakan kehidupannya. Jadi, disinilah letak hubungan judul video kita hari ini. Genre itu bukan cuma soal nama wadah, genre itu adalah mindset. Peran kamu sekarang adalah mengambil alih kemudi hidupmu sendiri. Kamu yang riset maumu apa, kamu yang menyusun waktumu, dan kamu punya kedaulatan penuh untuk bilang, enggak lah, skip dulu. Sama lingkungan yang menarik kamu ke perilaku berisiko tadi. Saat kamu sudah bisa memimpin dirimu sendiri, otomatis kamu naik level dan menjadi safe place buat teman bangkumu yang lagi juga kebingungan. Nah, jadi karena membedah masa depan gak cukup dengan beberapa menit, video ini cuma gerbang pembukanya. Jadi yuk komen di bawah, dari 5 transisi tadi, halte nomor berapa yang paling bikin kamu overthinking berat dalam minggu ini. Kalau kamu butuh teman cerita yang rahasianya dijamin aman 100%, cari akun Instagram atau markas Pick Air terdekat di sekolahmu atau yang ada di daerahmu. Dan nantikan episode selanjutnya yang akan membahas kelima dimensi isu tadi dengan lebih tajam. Aku Fikrul Laska pamit, salam genre.